Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat. Allah masih beri kita waktu, kesempatan untuk masih bisa mengisi koper-koper kita untuk mempersiapkan akhirat kita yang baik ya. Kematian dan akhirat yang indah insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz kita Ustadz Wahid Rahman dengan tema sambungan kajian dari bab ikhlas yang sudah pernah beliau sampaikan waktu itu, yaitu temanya pada hari ini adalah belajar mengenal diri. Ya. Dan bulan yang lalu beliau sudah menyampaikan mengenai cara agar kita menjadi orang yang ikhlas ya salah satu di antaranya adalah belajar untuk tidak berharap pujian dari manusia dan berdoa pada Allah dan doa juga pada waktu kalau kita dipuji orang. Saya udah share itu doa kalau kita dipuji orang ada doanya Bapak Ibu. Baik, mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan semua perangkat yang diperlukan untuk kita catat, untuk kita rekam apa yang disampaikan Ustaz nanti. Kita mulai cara kita dengan sama-sama baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan. Di-unmute dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده بعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih anugerahkan kita nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, belajar mengenal diri. Ini adalah sesuatu yang sangat amat penting. Ada, ini bukan hadis ya, ungkapan ya. Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi, kenali diri kita, siapa kita, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan pergi. Kalau kita ditanya, siapa diri kita, tentu seorang hamba. Dari mana kita? Ya diciptakan oleh Allah. Kita tidak jadi sendiri di dunia ini. Ada yang menciptakan kita. Oleh karenanya, kita mesti tahu, setelah dari mana kita berasal, kita tahu ya bahwa kalau ditanya, kita ini diciptakan oleh Allah dari apa? Kalau manusia pertama adalah dari min turab. Min turab itu dari tanah. Ya, kalau kita kan dari, mohon maaf ya, dari sperma. Yang sebenarnya semua kita manusia sama. Sehingga kita tidak punya alasan sekecil apapun untuk merasa lebih hebat dari orang lain. Kita tidak punya alasan sekecil apapun untuk merasa diri kita lebih keren daripada orang lain. Karena itu ada satu
hadis qudsi yang kita semua tahu mungkin. Dan ini masyhur. Ya. Al-kibru izari wal 'azamatu ridai. Faman naza'ani wahidun minhuma qadaftuhu finnar. Jadi kata Allah, sombong itu adalah selendangku dan kebesaran itu adalah pakaianku. Barang siapa meniru satu dari dua sifatku, qadaftuhu finnar, maka kulemparkan dia ke dalam neraka. Karena memang kita tidak punya alasan sekecil apapun untuk menyombongkan diri kita di muka bumi ini. Tidak ada, sekecil apapun kita tidak punya alasan. Misalnya, afwan, ayah bunda, kita mau sombong pada persoalan ilmu. Ilmu itu kita diberi oleh Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Di saat ilmu mau diambil oleh Allah, selesai. Kita dibuat pikun misalnya. Lupa, sudah selesai. Apalagi yang mau kita sombongkan pada persoalan duniawi. Harta. Sekejap. Kalau lo mau ambil, selesai. Coba renungkan satu ayat saja di dalam Al-Quran. Pada surah 10 ayat 24. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Silakan. Surat Yunus ayat 24, surat 10. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanam-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak, hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya dan menjadi cantik dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya. Datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam dan siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Coba renungkan baik-baik secara mendalam. Kita mau sombong dengan harta. Allah umpamakan harta itu seperti air yang turun dari langit. Dengan air itu tumbuh-tumbuhan tumbuh subur mengagumkan penanamnya. Lalu kemudian datang musim kering. Atau lihat kemudian habis seperti disabit. Seperti bahkan belum ditanam. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang pertama, orang yang sombong itu adalah orang yang tidak tahu diri. Makanya karena kita seringkali mendengar istilah orang-orang tua kita dulu. Kalau ada orang sombong, beliau katakan, orang tuh tidak tahu diri. Karena kalau dia tahu dirinya, dia tidak mungkin sombong. Karena tahu dirinya betapa lemah, dhaif. Kita semua sama. Jadi tidak ada alasan untuk bisa menyombongkan diri. Ya, karena sombong itu hanya pakaian Allah. Sombong itu selendang Allah. Barang siapa meniru satu saja dari dua sifat Allah, qadaftuhu finnar, kata Allah, maka kulemparkan dia ke dalam neraka. Karena itu Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang punya sifat sombong. Allah sama sekali tidak suka. Bisa kita renungkan di dalam Al-Quran.
pada surah Luqman, surah yang ke-31, ayat 18 sampai 19. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Surat Luqman surat 31 ayat Surat 18. 31 ayat Surat 18 sampai 31 19. ya, ayat 18 sampai 19. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh, sehingga Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat 19, dan bersederhanalah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Coba renungkan baik-baik. Jangan pernah kau memalingkan wajahmu di hadapan manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam sebuah hadis yang berjalur dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Allah tidak suka dengan orang sombong, karenanya surga tidak diperkenankan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, hadis dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, tak masuk surga orang yang dalam hatinya tersimpan sombong, walau sebiji dzarrah. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, sungguh ada seorang yang senang berpakaian bagus dan beralas kaki yang bagus. Apakah itu sombong ya Rasul? Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Tolong catat di ujung. Sombong itu menutupi orang dari kebenaran. Dan kesombongan itu suka menyepelekan orang. Batarul haq wa ghamtun nas. Nah, orang-orang sombong itu karena orang tidak tahu dirinya. Kalau tahu dirinya, apa yang berhak untuk dia sombongkan? Yang menghidupkan kita Allah. Yang memberi rizki kita Allah. Yang memberikan segala-galanya kepada kita adalah Allah. Lalu coba beri alasan sekecil apapun kepada kita. Beri alasan apa yang menyebabkan kita harus sombong. Maka kita tidak akan pernah menemukan celah sekecil apapun. Karena sombong itu pakaian Allah. Kalau kita sombong, karena kita nggak tahu diri. Karena kita tidak tahu diri. Ya, lebih agak dalam. Memang kesombongan itu membuat orang tertutup dari kebenaran. Orang yang sombong itu kecenderungannya suka menyepelekan orang. Orang sombong sulit bisa menerima kebenaran. Sekalipun dikatakan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qala Rasulullah bersabda, sampaikan itu, maka tidak akan pernah bisa diterima. Apa yang menjadikan seperti itu? Karena sombong. Dia tidak tahu diri. Buka di Al-Quran. Surat ke-7 ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq
وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 146. 146 Ustaz ya. Ya, betul. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. Aku akan palingkan dari tanda-tanda kebesaranku. Siapa? Orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Setiap diperlihatkan ayat-ayat Allah, mereka tidak akan pernah mengimaninya. La yu'minu biha. Mereka tidak akan pernah mengimani. Wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dan apabila diperlihatkan jalan kesesatan, dia gemar sekali menempuhnya. Wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Kalau ditunjukkan jalan kebenaran tidak mau menempuhnya, kalau ditunjukkan jalan kesesatan, gemar sekali menempuhnya. Nah, sahabat, saudaraku, ayah bunda sekalian, ya, inilah orang-orang tidak tahu diri. Salah satu sifat yang membuat orang tidak tahu diri itu adalah kesombongan. Ada satu hadis tentang bahaya kesombongan. Selain tidak diperkenankan surga, tadi hadis yang berjalur dari Abdullah bin Mas'ud. Dan tidak disukai Allah dalam Quran surat 31 ayat 18. Dan orang sombong suka menyepelekan orang dan tertutup dari kebenaran. Ya. Tadi saya sampaikan hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan Quran surat 7146. Bahkan berjalur hadis yang sama dari Abi Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Coba lihat betapa kesombongan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun." Ada tiga model manusia. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Tidak diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat. Wala yuzakkihim. Dan tidak dibersihkan mereka oleh Allah nanti di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Dan tidak dilihat oleh Allah, dicuekin oleh Allah, diabaikan oleh Allah. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka tiga orang itu adalah siksa yang teramat pedih. Tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak dibersihkan oleh Allah. Diabaikan oleh Allah. Dan baginya siksa yang teramat pedih. Kapan kejadian itu? Di hari kiamat. Padahal di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhillu. Tidak ada kecuali naungan Allah. Nah, sementara tiga orang ini tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Diabaikan oleh Allah. Dan baginya siksa yang teramat pedih. Siapa itu? Yang pertama adalah Syekhun Zanin. Sudah tua, masih suka berzina. Wa malikun kadzab. Pemimpin pendusta. Wa ailun mustakbir. Miskin, sombong. Nah, inilah ikhwani wa ikhwati fillah
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain, ya. Dan kalau kesombongan ini kita terus biarkan dia menguasai diri kita, ada dari diri kita, maka akan membuat seseorang itu menjadi celaka. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan, salasun muhlikat, ada tiga perbuatan yang akan membuat seseorang itu celaka, hancur. Salasun muhlikat, ada tiga hal yang membuat seseorang itu hancur atau celaka. Siapa mereka? Yang pertama adalah sukhun muta', yang kedua wahawan muttaba', yang ketiga wa'ijabul mar'i binafsih. Apa itu tiga perbuatan yang akan membuat seseorang celaka? Yang pertama sukhun muta', kikir, pelit dituruti. Pelit dituruti. Karena sesungguhnya semua orang mempunyai sifat pelit. Cuma persoalannya dituruti atau tidak. Kalau ditanya, semua orang punya sifat pelit itu. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Quran surat 70 ayat 19 sampai 21. Quran surat 70 surat Al-Ma'arij ayat 19. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Ayat 20, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Ayat 21, dan apabila mendapat kebaikan harta, dia kikir. Nah, manusia diciptakan suka mengeluh, suka berkeluh kesah. Apabila dia diberikan suatu hal yang tidak enak, dia hanya berkeluh kesah. Kalau diberikan kebaikan harta, dia pelit. Sesungguhnya manusia punya semuanya sifat pelit. Perbedaannya dituruti atau tidak. Nah, ketika dituruti pelit itu, maka akan membuat seseorang menjadi celaka. Thalathun muhlikat, tiga perbuatan yang akan membuat manusia hancur celaka. Yang pertama, suhun muta', pelit diturutin. Yang kedua apa? Wahawan muttaba', hawa nafsu diikuti terus menerus. Hawa nafsu diikuti terus menerus. Ada yang terbebas diri kita dari hawa nafsu? Tidak. Yang membedakan cuma begini, ayah bunda. Ada orang dikuasai hawa nafsunya dan ada orang yang menguasai hawa nafsunya. Yang membuat kita celaka di saat kita dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi kalau kita yang menguasai hawa nafsu, maka kita akan mengendalikan dia. Dan kita akan menjadi orang yang baik, insya Allah. Atas izin Allah. Tapi kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu, hancur. Dan Anda pernah menyampaikan dulu betapa buruknya orang yang dikuasai oleh hawa nafsu sehingga menghilangkan seluruh potensi yang melekat pada dirinya. Orang kalau sudah dikuasai hawa nafsu, yang pintar jadi bodoh, yang alim jadi jahil, idealisme hilang, telinga jadi tuli, mata jadi buta, hati jadi tidak berfungsi ketika seseorang dikuasai oleh hawa nafsu. Coba renungkan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Quran surat 45 ayat 23. Surat Al-Jasiyah ayat 23. 23.
Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dituruti, diikuti, menguasai dirinya. Apa yang akan terjadi? Allah biarkan leluasa dalam kesesatan. Allah tutup telinganya. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, tidak bakal dengar. Antum katakan Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulama berkata, tidak bakal dengar. Karena hawa nafsu menutupi diri. Yang kedua, hatinya pun tertutup. Rasa care, rasa cinta, sayang itu lahirnya dari hati. Tapi ketika orang sudah dikuasai hawa nafsu, maka semua itu akan hilang. Dan Allah jadikan dinding penutup bagi penglihatannya. Sehingga orang yang dikuasai hawa nafsu tidak bisa melihat kebenaran. Dan itu terjadi ya. Saya ulangi, tiga hal yang membuat orang celaka. Pelit dituruti. Yang kedua, hawa nafsu diikuti. Nah ini yang berkenaan dengan tiga. Apa itu? Wa'ijabul mar'i binafsi. Bangga terhadap diri sendiri. Sombong. Merasa hebat. Merasa keren. Merasa paling alim. Merasa berkuasa. Nah, itulah orang sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Nah, ini mesti direnungkan dengan baik. Jelas ya? Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita mesti juga belajar kenapa iblis itu diusir dari kerajaan langit. Karena sifat sombongnya kan. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan sujudlah engkau di hadapan Adam. Maka dilakukan oleh malaikat kecuali iblis. Aba, dia tidak mau menentangnya. Wastakbara. Dan dia merasa besar. Merasa hebat. Jadi sederhana ya. Kalau ada orang sombong berarti rada turunan siapa tuh ya? Iblis. Masya Allah. Karena yang paling enak itu dalam hidup adalah rendah hati. Rendah hati itu hidup paling nikmat, paling enak. Orang paling capek dan lelah itu adalah orang-orang sombong. Karena dia harus selalu nampak lebih hebat, lebih besar di hadapan orang. Dan itu lelah. Kembali, ayah bunda, yuk kenali diri kita. Siapa kita? Kita adalah seorang hamba yang diciptakan dari air yang menjijikkan. Dan kita semua sama. Oleh karenanya tidak ada pantas sama sekali bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Lalu setelah pertanyaan itu kita bisa jawab, siapa kita? Lalu jawablah yang kedua, untuk apa kita hidup? Allah menjelaskan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah kepada Allah. Hidup kita ini punya tugas. Ini agak sedikit lebih melebar ya. Saya sering mengatakan, coba bingkai hidup ini dijawab. Ada 8 pertanyaan. Apa sih dasar hidup kita dalam hidup ini? Yang kedua, apa pedoman hidup kita? Yang ketiga, siapa teladan hidup kita? Yang keempat, apa tugas hidup kita?
Yang kelima, apa fungsi hidup kita? Yang keenam, siapa kawan hidup kita? Yang ketujuh, siapa lawan hidup kita? Yang kedelapan, apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Jadi setelah kita tahu dari mana kita, dari Allah. Diciptakan dari apa? Dari air yang menjijikkan. Kita semua sama. Tidak ada yang lebih hebat. Yang hebat itu cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena ketakwaan kita. Bukan karena kelamin kita. Bukan karena suku kita. Bukan karena bangsa kita. Itu semua sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita. Makanya aneh kalau orang merasa dirinya lebih hebat oleh karena jenis kelamin. Saya laki, daripada kamu perempuan lebih hebat saya. Atau karena dia mempunyai bangsa yang lain. Saya bangsa ini lebih hebat dari Anda. Atau saya suku ini, suku ini. Sama tuh ketika orang membanggakan nasab. Nah boleh. Bahkan Nabi mengatakan ada perbuatan jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan oleh umatku, yaitu bangga sama nasab. Padahal semua sama di mata Allah. Coba renungkan sebentar sebelum saya jelaskan yang tadi. Pada Quran surat 49 ayat ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'aba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Silakan. Surat berapa Ustaz? Surat 49 ayat 13. 9:13. Surat Al-Hujarat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Coba lihat. Direnungkan secara mendalam. Ya. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia itu ada laki, ada perempuan. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tidak karena satu suku lebih mulia dari suku yang lain. Tidak karena satu bangsa lebih hebat dari bangsa yang lain. Lalu Allah katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian. Di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Jadi kembali ya, kalau kita ditanya dari siapa kita? Dari Allah. Diciptakan dari apa? Dari air yang menjijikkan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk merasa hebat daripada orang orang lain. Nah, setelah itu mari kita jawab, lalu untuk apa kita hidup? Nah, saya tadi memberikan 8 bingkai ya. Untuk apa kita hidup? Untuk sekedar hidup? Maka 8 tadi itu dijawab. Apa sih dasar hidup kita? Apa pedoman hidup kita? Siapa teladan hidup kita? Apa fungsi hidup kita? Apa tugas hidup kita? Siapa kawan hidup kita? Siapa lawan hidup kita? Dan untuk apa kita hidup? Kalau itu dijawab, kita tahu untuk apa sebenarnya kita hidup. Coba kita jawab satu-satu ya. Apa dasar hidup kita? Halo, ayah bunda. Dasar hidup. Biar nggak ngantuk ya bunda ya. Jadi Ustadz nanya aja deh. Kan sekarang nih subuhnya masalahnya jam 4 lewat 4. Kita jam 3 sudah bangun. Kalau jam segini, Masya Allah kan. Ini ayah bunda ini bisa seger aja, Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, saya lihat ternyata tidak hanya di Jakarta ya. Masya Allah. Ada yang dari Medan. Medan, Jogja. Itu Elida dan Faizin Medan. Tadi ada ikhwanya yang on cam. Dari jauh-jauh, Masya Allah. Barakallah. Ayo coba kita jawab. Biar seger ayah bunda. Biar seger ya ayah bunda ya.
Nah, ini kan yang ngaji sudah muda-muda semua ini, Masya Allah. Apalagi dengar pertanyaan tadi itu saya, Masya Allah, yang ditunggu cuma dua tanya. Waktu sholat sama kematian, Masya Allah. Salat dan waktu disalatkan, Ustaz. Ya, coba dijawab. Untuk apa? Apa dasar hidup kita ini? Dasar Baik ya, yang penting udah mikir lah. Dasar hidup kita tuh Islam. Islam. Iya. Bukan berarti saya nanti Ustadz anti negara ini enggak. Ya dasar berbangsa ya ada. Ini dasar hidup kita. Dasar hidup kita adalah Islam. Coba buka Al-Quran. Ya. Pada surah 3 ayat 19. I- Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi. Sudah ketemu ya? Sudah. Apa kata Allah? Sesungguhnya Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. dalam Islam Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa Sungguh, ingin, ya, sungguh agama yang benar di sisi Allah apa? Is. Islam. Jadi kita nggak boleh tuh mengatakan begini. Semua agama benar. Nggak boleh. Kalau mau itu koma. Yang benar, semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Kalau kita ditanya, siapa yang benar? Islam, ini ujiannya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Agama itu cuma ada dua kan? Betul nggak ya? Agama itu ada dua. Orang sering bilang agama samawi dan agama ardi. Atau agama wahyu dan agama ardi. Agama ardi itu agama produk manusia. Bumi. Agama wahyu itu ada dua. Ada yang murni, ada yang semi murni. Yahudi, Nasrani itu semua agama samawi. Tapi kehilangan keoriginalitasannya. Kehilangan kemurniannya. Beda dengan Islam yang terjaga. Baik ya kembali. Jadi kalau kita ditanya, apa dasar hidupmu? Ya Islam. Agama yang benar apa? Ya Islam. Jangan bilang semua agama benar. Gak boleh. Kecuali mengatakan menurut pemeluknya masing-masing. Baru. Oleh karena apa? Allah katakan, barang siapa mencari agama selain Islam, ya tidak diterima oleh Allah. Al-Quran, surat yang sama, ayat 85. Surat 3, ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ayo coba kata siapa ini? Kata Quran. Jelas. Ya bukan berarti kita radikal. Enggak. Kita menghargai saudara kita yang non-Muslim. Karena itu Islam ajarkan kita. Lakum dinukum waliyadin. Jadi agama itu masing-masing. Dewe-dewe. Ya, masing-masing. Ya sudah. Kita saling menghormati dalam konteks bermuamalah. Dalam konteks beribadah. Ya sudah dewe-dewe. Masing-masing. Kita nggak disuruh ngajarin keras gitu. Enggak. Karena kafir itu ada yang namanya dhimmi. Dhimmi itu adalah yang berdamai dengan kita. Kalau dia baik, kita harus lebih baik. Ya, kecuali harbi. Dia memerangi. Kalau tidak, maka tidak boleh kita. Dia santun, kita harus lebih santun. Karena santun dan baiknya kita adalah dakwah. Ya, baik, kembali. Jadi, agama yang benar, wah Islam tuh ya. Betul nggak sih ya? Karena orang mengatakan, oh semua agama sama, sama, gak apa-apa. Akhirnya orang nikah antar agama. Itu agama sama. Padahal dalam Quran dilarang kita kan. Kecuali ahli kitab, nanti itu penjelasannya juga panjang. Coba buka surat 2 ayat 221. La tunkihul musyrik. Surat Al-Baqarah ayat 221. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman.
Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya, laki-laki yang beriman lebih baik daripada eh, laki-laki yang musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Coba perhatikan dengan baik. Kita tidak boleh menikahkan laki-laki mukmin dengan wanita musyrik. Walaupun wanita itu menarik hatimu. Cantik, kaya. Sampai Allah katakan, hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada yang musyrik. Iya tak? Jangan juga sebaliknya. Jangan kau nikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki musyrik. Walaupun laki-laki itu menarik hatimu, ganteng, populer, berkuasa, banyak uang. Hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Kenapa? Mereka mengajakmu ke neraka, sedangkan Allah mengajak kepada ampunan dan surganya. Nah, baik ya. Jadi kita harus tahu dulu tuh dasar hidup kita. Nanti baru kejawab itu semua. Untuk apa kita hidup, kemana kita akan pergi. Yang kedua, apa yang mesti kita jawab ya? Apa pedoman hidup kita? Ayo coba, ayah bunda, pedoman hidup kita apa tuh? Al-Quran, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Insya Allah. Sekarang kita tanya, benar enggak hidup kita ini sudah pakai Quran dan hadis? Atau kita masih pilih-pilih? Sebagian yang enak kita pakai, yang kita nggak suka nggak kita pakai. Padahal kita disuruh masuk Islam secara utuh. Kata Nabi gimana? Taraktu fikum amrain. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Wahya kitabullah wa sunnatu rasulih. Aku telah meninggalkan dua hal di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah. Yang kalau kalian berpegang kepada keduanya, lantadillu selamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Abada, selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Tentu menurut pemahaman para ulama. Karena kita tidak bisa memahaminya sendiri. Jadi kayak saya ini ngajar. Nggak bisa pakai paham saya pakai kitab. Kitab ini yang menjelaskan. Jadi tidak ada ngarang. Ya. Nggak punya hak. Saya bukan mujtahid. Jadi bahwa Masya Allah ya, kita diterangkan betul ini. Jadi pedoman hidup kita itu Al-Quran, ya hadis. Itu pedoman hidup. Kalau kita tidak mau ter apa namanya sesat, makanya jawaban orang mukmin itu kalau sudah disuruh kepada Quran dan hadis itu cuma dua ya. Saya dengar, saya taat. Namanya sami'na wa ata'na. Nggak usah pakai mikir-mikir dulu, nggak usah. Kan orang kita enggak. Ini kata Quran gini loh, kata hadis gini loh. Terus jawabannya apa? Tapi kan Pak Ustadz, nah tapi kan itu. Jadi madhab tapi kan namanya. Ya, gitu ya Bunda ya. Mana jawab dalilnya Ustaz? Bahwa ketika kita disuruh kepada Quran dan hadis untuk mengatakan saya dengar saya taat banyak sekali. Salah satunya adalah surat 24 ayat 51. Ya, Al-Baqarah 286 banyak sekali itu. Ya, baik, coba buka dulu 2451. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi rasulil yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surat 24, surat An-Nur ayat 51. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sungguh jawaban orang beriman jika diseru kepada Allah dan Rasulnya Al-Quran dan Hadis untuk berhukum di antara mereka, apa jawabannya? Saya dengar, saya taat. Walaupun tidak sesuai dengan seleranya ya. Kan Quran dan Hadis itu turun untuk mengusik zona nyaman kita. Sehingga membuat kita
bisa saja tidak sesuai dengan selera kita. Gitu. Nah, karenanya penting untuk dipahami itu. Ya. Baik, ya kembali. Jangan seperti, mohon maaf ya, orang-orang Yahudi yang ketika mau menjalankan agama itu pilih-pilih. Kalau sesuai dengan selera dikerjain. Kalau nggak sesuai dengan selera ditinggal. Kan repot ya. Di mana itu penjelasannya? Di dalam Quran surat 5 ayat 70. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Surat Al-Maidah ayat 70. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Dan kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami utus kepada mereka rasul-rasul. Setiap datang rasul kepada mereka membawa kebenaran yang tidak sesuai dengan nafsunya, seleranya. Sebagian rasul mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Nah, itu namanya milih-milih. Padahal kita disuruh oleh Allah, kalau sudah ditentukan oleh Quran dan hadis, maka tidak ada pilihan. Mau kita suka atau tidak suka. Yang jelas pasti kebaikan dan dampaknya pasti juga kebaikan. Mana dalilnya bahwa kita tidak boleh memilih? Sudah ditentukan oleh hujjah, ya kita semua, ya saya dengar, saya taat. Ya sudah, nggak boleh ada pilihan lain. Ikuti. Quran surat 33 ayat 36. Ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surat Al-Ahzab 33 ayat 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Coba itu. Tidak pantas bagi laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman. Jika Allah dan Rasulnya Al-Quran dan hadis telah menetapkan hukum pada setiap urusan mereka, maka akan ada pilihan hukum yang lain baginya. Siapa menentang Allah dan Rasulnya, sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Karena itu, setelah diseru ya sudah, saya dengar, saya taat. Dan itulah jalan yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian dinul haq. Agama yang hak, Al-Quran was sunnah, ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subula. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikian kuwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Yang saya baca surat 6 ayat 153. Nah, baik kembali ya, agar kita terjawab semua nanti. Dari mana sudah kita jawab, untuk apa kita jawab, nanti kemananya insya Allah bulan depan. Ya, baik. Tadi saya sudah sampaikan satu apa? Dasar hidup kita Islam. Pedoman hidup kita Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Sunnah. sekarang siapa teladan hidup kita dalam hidup ini? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah menjalankan ritual, ya kita tiru. Bagaimana Rasulullah menjalankan sosial, ayo kita contoh. Itu apa namanya? Model dalam hidup kita, teladan kita, contoh dalam hidup kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Role model kita dalam hidup itu adalah Rasulullah. Dan ini sering kita baca. Tapi anehnya, kita tahu Rasulullah role model kita, tapi hidup kita nggak contoh Nabi. Dan nanti kalau contoh Nabi, macam-macam lah kita dibilang. Padahal mengikuti sunnah itu kan keniscayaan. Coba buka Quran,
surat 33 ayat 21. Surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Silakan. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, sungguh telah ada pada Rasulullah suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Ya bagi kita. Yaitu cara menjalankan hidup namanya. Ada role modelnya, ada contohnya. Kita nggak boleh hidup ngarang sendiri. Baik, apalagi dalam konteks ritual. Dalam sosial saja kita nggak boleh. Apalagi dalam konteks ritual. Ayo kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menjalankan hidup. Saya kasih contoh sederhana. Contoh sederhana saja. Nabi bilang apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling bermanfaat buat orang lain. Kan gitu ya, ya. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi, yuk jadilah orang yang paling bermanfaat. Pasti akan bahagia. Jangan pernah menjadi orang yang selalu mencari manfaat dari orang lain. Karena pasti akan kecewa. Carilah manfaat dari orang lain, kecewa gitu. Tapi tanyakan manfaat apa yang saya bisa berikan buat orang lain, pasti kita akan bahagia. Sekecil apapun manfaat. Kalau kita tak ada ilmu, tak ada harta, kita doakan dia. Dan di saat kita berdoa kepada saudara kita, di mana saudara kita tidak tahu, maka itu doa mustajab dan ada malaikat yang mengamininya. Nah, ini kan mesti dibangun. Bahwa siapa teladan hidup kita Rasulullah. Makanya kenapa kok orang itu ada yang hidupnya tuh betul-betul ingin mencontoh Nabi. Tapi bedakan ya, antara sains, teknologi, peradaban itu berbeda. Baik, sudah. Jadi teladan hidup kita adalah Rasulullah. Kita pengen nggak sih masuk surga, mendapat cintanya Allah? Pengen semua. Sekarang saya tanya, siapa yang paling tahu jalan menuju cintanya Allah? Kalau bukan Rasulullah. Lalu bagaimana kita mau mengarang sendiri? Saya ingin ulangi ya. Kita semua berharap cintanya Allah. Siapa yang paling tahu jalan menuju cintanya Allah? Ya Rasulullah. Kalau gitu tidak ada cara lain kecuali mengikuti Rasul. Dan ini ternyata ada dalam Quran juga. Coba renungkan. Surat 7. Surat 7 ya. Apa surat 3 ya? Bunyinya begini. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Coba, sudah ketemu? Surat 3 ya, ayat 21. Mana saya tidak ada Quran lagi. 321. Surat 3 ya? Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, bukan Surat surat berapa? 321, bukan. Oh, bukan, bukan. Bukan itu ya. Surat Allahu Akbar. Kok blank 7. saya? Ayatnya 31 ya. Oh, ayatnya 31. Salahkah? 31 ya Bani Adam, bukan. Oh, bukan. Berarti surat 7. Surat 7 ayat 31. Kalau surat 331 ya Bani tujuh Adam. tiga satu 731, bukan 331 barangkali ya. Ya, surat 7 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kul in kuntum ya, 331 Ustaz, 331. Ya, silakan ya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasul. Nanti niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Jadi yang paling tahu jalan menuju cintanya Allah adalah Rasulullah. Karena itu kalau kita ditanya siapa teladan hidup kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohlah Rasul. Hidup dengan sunnah.
ومن يعش من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. Hadis Arba'in nomor 28 dari Abi Najid Al-Irbah Ibn Sariyah. Siapa orang yang hidup nanti sepeninggal aku, maka akan banyak sekali mendapati perselisihan. Maka hendaklah kalian hidup dengan sunnahku, kata Nabi. Dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyin yang mendapat petunjuk. Addu bin nawajid. Gigit dengan gerahammu kuat-kuat. Baik, setelah kita tahu siapa teladan hidup kita, yang keempat mesti kita tahu apa tugas hidup kita. Nah, setelah kita menjawab agar kita mengenal diri, dari mana kita tadi sudah dijawab dari Allah, untuk apa kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau ada orang hidup yang tidak sholat, tidak beribadah, dia nggak tahu fungsinya itu. Nggak tahu fungsi dirinya. Ya, nggak tahu tugas hidupnya. Jadi tugas hidup kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah. Itu tugas hidup kita. Jelas ya? Jelas. Lalu kemudian apa fungsi hidup kita? Sebagai khalifah, penanggung jawab. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sebagai penanggung jawab. Nah, setelah itu kita jawab juga itu. Yang tadi pertanyaan selanjutnya. Siapa kawan hidup kita? Seluruh orang mukmin. Semuanya orang mukmin itu saudara. Surat 49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat 49, surat Al-Hujarat, ayat 10. 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sesungguhnya orang mukmin satu sama lain itu saudara. Dan persaudaraan kita tidak dibatasi ya oleh negara. Seluruh orang mukmin adalah saudara kita. Seluruhnya. Ya. Nah, itu penting kan? Bahkan kata Allah, bagaimana hendaknya kita ruhama'u bainakum, saling asuh asih asa sesama mukmin. Bahkan dikatakan mukmin satu dengan yang lain seperti satu badan. Yang kalau satu anggota badan sakit, maka yang lain terasa sakit. Bahkan orang mukmin satu sama lain seperti bangunan, ya syuddu ba'duhum ba'do, saling menyangga satu sama lain. Jadi kalau begitu ayo pererat cinta, tali cinta, kasih sayang. Jangan ada permusuhan di antara kita. Ya, membangun kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Janganlah kalian bercerai-berai. Ingatlah dulu ketika kalian zaman jahiliyah saling bermusuhan, maka Allah mempersaudarakan kamu, menyatukan hatimu yang karena dengannya kamu jadi bersaudara. Quran surat 3 ayat 103. Silakan. Surat 3 ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan kamu, mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, jelas sekali. Yuk, jangan hancurkan persaudaraan. Makanya Rasulullah itu sampai mengatakan begini ya. Kalau umat Islam itu kehilangan persaudaraan, saling mencaci, memaki, pasti akan terjadi kehancuran. Idza stahillat ummati khamsan fa'alaihimud dimar.
Jika umatku telah menghalalkan 5 perkara, maka mereka akan ditimpa kehancuran. Satu, idza dhaharat tala'un. Ketika umat Islam itu satu sama lain, terang-terangan saling melaknat satu sama lain. Nah, ya. Jadi kita sudah tahu ini Ustadz ngebut nih sebenarnya karena waktunya habis ya. Nanti baru bertanya jawab masalahnya. Nah, jadi fungsi hidup kita sebagai khalifah, kawan hidup kita seluruh orang mukmin. Lawan hidup kita apa? Lawan hidup kita adalah syaitan Syaitan. dan orang-orang yang menghalangi dari ibadah dan hawa nafsu kita. Itu lawan hidup kita. Syaitan dan hawa nafsu kita. Serta orang-orang yang menghalangi kita dari jalan Allah. Ya. Maka harus dilawan. Jangan dituruti nafsu. Syaitan kemauannya jangan diikuti. Karena setan tuh canggih. Yo. Canggihnya tuh hebatnya apa setan tuh? Bisa membuat sesuatu yang sifatnya dosa itu kelihatan indah. Sesuatu perbuatan dosa jadi nampak indah. Dibuatnya oleh setan itu. Makanya ada ayat mengatakan pada surat 15 ayat 39. Qala rabbi lima bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Surat 15, surat Hijr ayat 39. Ya iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, jadi sudah selesai. Kita sudah bisa jawab tadi dari mana kita? Dari Allah. Diciptakan dari air yang menjijikkan. Yang karenanya kita tidak boleh ada kesombongan sama sekali. Karena tidak punya ada alasan apapun. Lalu ketika kita ditanya untuk apa kita hidup? Untuk beribadah kepada Allah. Maka pahami dulu tadi bingkai-bingkainya itu. Agar hidup kita menjadi benar. Nah, besok yang agak panjang pembahasannya adalah kemana kita? Apa tujuan hidup kita? Yang tadi salah satu yang ditunggu adalah kematian. Kalau kematian yang kita tunggu, persiapan apa yang sudah kita lakukan? Nah, nanti itu akan dibahas pada bulan depan dengan kitab Hadimul Ladzat. Saat-saat terputusnya segala kenikmatan dunia. Yaitu al-maut, kematian. Ya, demikian ayah bunda sekalian. Ya, mari kita buka tanya Baik, jawab. Semoga Allah merahmati kita semua. terima kasih banyak Ustadz. Saya mulai dari yang dari chatting dulu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, dalam beberapa kegiatan organisasi dan pemerintah yang heterogen melibatkan beberapa umat dengan agama berbeda dan program doa lintas agama, bagaimana hal ini Ustadz? Tayyib. Dalam Islam itu kita diajarkan ada yang disebut ukhuwah Islamiyah, saudara seagama, se-Islam. Ada ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa. Nah, konsepnya dalam Islam adalah lakum dinukum waliyadin. Dalam konteks ritual ya dewe-dewe. Nah, sekarang kalau yang berdoa umat Islam, alhamdulillah kan. Rasanya nggak mungkin dalam organisasi itu yang berdoa dipimpin orang non-Muslim. Karena mayoritas Muslim. Biasanya yang non-Muslim ikut, ya kan? Nah, dari kita alhamdulillah. Kalau ternyata ada satu kali yang mimpin non-Muslim, kita diam saja. Ya, selesai sudah. Gitu ya. Bunda. Dan perlihatkan adab kita, akhlak kita yang mulia. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, sekali silakan Bapak Ibu yang ingin memperdalam lagi untuk memperjelas apa yang disampaikan Ustadz tadi. Langsung saja dibuka mic-nya. Kelihatannya Pak Dewa, ya, atau Pak Akib. Wah, itu ada Bisa pertanyaan saya tidak? Pak Oh, Maswar, mohon maaf. Ibu Yeni Harti dulu, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam. Ustadz, terima kasih Pak Maswar waktunya. Apakah dengan mengetahui diri sendiri itu, apa kolerasinya dengan muhasabah diri, apakah sama gitu Pak Ustadz? Kenapa Bunda? Maaf Bunda, tolong diulang Bunda. Pelajaran ini apakah sama dengan muhasabah diri atau kita menghisap diri kita sebelum dihisap Allah itu
Apa sama gitu Pak Ustadz? Kalau menurut saya, Bunda, semua pelajaran agama buat kita adalah muhasabah. Oh, Seperti sahabat Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian kelak dihisab oleh Allah. iya. Jadi kalau bahasa Jawa kita ngastiti, kita lihat diri kita Hmm, dulu sebelum kematian datang. Sudah pantas nggak dalam betul. kematian kita nanti Iya, menggapai ridhonya Allah? iya, Maka kita harus banyak mengkoreksi diri. Karena yang membuat orang itu menjadi baik ketika orang pandai mengkoreksi diri. iya, Menjadikan orang tidak baik, orang yang cerdas mengkoreksi orang, tapi tidak pernah cerdas mengkoreksi diri. Asik melihat aib orang, tapi tidak pernah melihat aib sendiri. Ini yang kata Ibrahim bin Adham, kenapa ya hati itu mati? Salah satunya ishtaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian tuh asik dengan aib-aib saudara kalian, tapi kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Insya Allah. Wallahu a'lam. maaf Pak Baik. Ustadz, gimana caranya untuk mengetahui ini aib kita atau dengan hati kita, oh ini baik tidak baik, apakah itu sudah cukup untuk apa namanya mengetahui aib kita gitu Pak Ustadz? Kalau untuk tahu aib kita bagaimana standaritasnya, ukur dengan Quran dan Sunnah. Ini Ya, menurut Quran dan Sunnah baik atau tidak? Kalau tidak baik berarti aib buat kita. Kalau itu baik hmm, maka tidak aib. Jadi mengukurnya dengan Quran dan Sunnah sebagai meteran buat kita. Sebagai tolak ukur. Jangan mengukur baik buruk itu dengan pikiran kita dan perasaan kita. pikiran Ah, enggak, ini kayaknya baik, nggak apa-apa kok. Akhirnya ya, repot tuh. Semua menurut tidak perasaannya. sesuai. Nah, Ya, gitu ya Bunda. Ada logika barometer. malah. Ya, makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Makasih Pak Mazwar, Ya, Insya Allah. makasih Bu. Dari Bu Mumun nih di chat Ustaz. Mohon izin bertanya, apakah beda hadis dengan sunnah gitu ada Ustaz? Masya Allah. Sunnah itu ucapan perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, langsung dari Nabi. Kalau hadis itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang disampaikan oleh sahabat, dilihat oleh sahabat, didengar oleh sahabat. Maka kalau ditanya sunnah Nabi ada yang dhaif? Nggak ada. Yang ada itu hadis. Mungkin tidak nyambung perkataan ini. Datangnya dari siapa? Nggak jelas. Gitu. Kalau sunnah Nabi semua benar. Apa yang dikatakan Nabi, diucapkan Nabi, diperbuat Nabi itu sunnah Nabi. Nah, ketika itu disampaikan, ya maka itu Menjadi namanya hadis. Oh, hadis. Makanya yang terklasifikasi bukan sunnah tapi hadis. hadis. Hakada. Wallahu a'lam. Mantap. Baik. Kelihatannya Pak Zen nih. Silakan Pak Zen. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kali ini mungkin di luar topik tapi sangat saya perlukan Ustadz. Yaitu tentang ilmu yang lama nggak dipraktekin itu tentang tayamum. Apakah syarat tayamum itu hanya waktu safar aja atau waktu dirawat di rumah sakit dengan infus itu kan nggak bisa wudhu ya. Apakah itu sudah memenuhi syarat? Yang kedua, tayamum itu untuk satu sholat atau bisa beberapa kali sholat? Terima kasih Ustaz. Masya Pak Allah. Ustadz ini kebetulan Baik. Pak Zen baru keluar dari rumah sakit Ustadz baru. Masya Semoga Allah. sehat selalu Pak Zen, semangat. Jazakallah syifaan ajilan wala ba'sa tahuran insyaallah. Amin. Amin. Ya. Ayah, bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan tayamum dilakukan? Buka dalilnya dulu ya. Surat 5 ayat 6. Coba buka dalilnya dulu. Surat 5 ayat 6. Sebentar Ustaz. Surat Al-Maidah ayat 6. Oh, panjang nih. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan 10 dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan
atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Coba perhatikan. Apa alasan di situ tayamum? Fa illam tajidu ma'an. Satu, jika kamu tidak ada air. Jadi tidak ada air itu baik dalam keadaan diam ataupun dalam keadaan safar. Tidak Ya, ada air tayamum keadaan sakit. Ya, misalnya nih ya, kalau kita kena air itu maka menggigil kita. Tayamum. Ya, luka yang tidak mungkin dengan berwudu, maka tayamum. ya, Ya. Jadi air dalam keadaan sakit, tidak ada air maka bertayamum. Nah, sekarang makanya Rasulullah pernah mengatakan hadis dari Jabir ibni Abdullah qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku ini diberikan oleh Allah 5 hal yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum aku. Salah satunya adalah Allah jadikan waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Allah telah menjadikan untukku tanah atau bumi sebagai alat bersuci dan sebagai tempat sujud. Ya. Maka dikatakan waju'ilat turbatuha lana tahuran, dan dijadikan debunya buat kami adalah bersuci idza lam najidil ma'a, jika kami tidak mendapati air. Gitu ya. Saya kira dipahami ya. ya. Baik. Allahu a'lam. Nah, yang Silakan kedua ada tadi, Ustaz, itu untuk satu kali tayamum itu satu sholat kali. atau bisa 2 sholat? Jumhur ulama untuk tayamum itu untuk sekali sholat. Sekali sholat itu maksudnya adalah misalnya ayah sholat nih sekarang satu waktu sholat maksudnya. Sekarang sholat wajib, sholat sunnah sekali tayamum. Atau ketika menjamak dua-dua sholat sekali tayamum. Tidak tayamum itu digunakan duhur enggak sholat tayamum, nanti asar enggak batal enggak tayamum. Nah, itu jumhur ulama begitu. Walaupun ada pendapat selama tidak batal maka boleh digunakan pada waktu-waktu sholat yang lain. Tapi yang jumhur dalam satu waktu sholat. Hmm. Wallahu Oke, a'lam. terima kasih Mas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Sama-sama. Ini Bu Yeni Harti nanyanya ke Anelita. Tapi jika air ada, bagaimana Pak Ustadz? Kita masih bisa tersentuh air. Nah, ya Ya kalau tak tadi, ada air misalnya wudhu. kalau airnya ada tetapi sakit, maka tidak boleh. Atau airnya ada tapi air peruntukannya untuk masak. Kalau tidak, kalau misalnya air itu digunakan untuk tidak bisa masak, tidak bisa minum, maka diprioritaskan masak dan minum. Tetap dia tayamum. Gitu. Makanya seperti di pesawat itu terjadi khilaf ulama itu. Keperuntukan air di pesawat itu bukan untuk wudhu, karena seandainya wudhu semua maka masalah, maka boleh tayamum gitu. Tapi sebagian ulama ada air makanya ada yang maksa wudhu. Coba bisa bayangkan 450 orang wudhu semua itu, apa ndak becek itu. Nah, Habis itu. Allahu a'lam. Itu ada khilaf ulama. Baik. Baik. Oh, Pak Sanusi, senior kita. Silakan Pak Sanusi. Pak Dr. Sanusi. Tadi eh, menyambung Pak Jendret tadi itu Pak Ustadz. Itu kan tanahnya kan mesti tanah pasir yang baik, yang bersih. Kalau lagi dirawat itu cari tanahnya di mana itu Pak? Nah, itulah khilaf ulama. Makanya ada yang membawa, ada yang mengatakan tuh debu tuh ada di mana-mana, maka pakai debu itu. Dianggapnya debu ada di mana-mana. Makanya dianggap cukup dipukulkan saja itu sudah debu katanya. Ya wallahu alam. Itu ada khilaf ulama. Kalau Hmm. saya lebih baik wudhu dari rumah. Wudhu Bawa dari dari rumah. rumah atau naik pesawat, saya sudah wudhu, nanti saya sholat jamak takdim. Atau kalau saya tidak mungkin, ya maka saya bertayamum dengan apa adanya. Ya, wallahu a'lam. Hmm. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama ya. baik. Kalau tidak ada lagi, Saya Pak Ustaz, oh saya Pak Hakim silakan Pak. ya. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Terus,
Eh, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu Pak Ustadz. Al-yaumal akmaltu lakum, sudah pada hari ini telah sempurna agamaku, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, telah ridho agama Islam sebagai agamamu. Islam itu sempurna Pak Ustadz. Tapi yang jadi masalah ini interpretasi yang tadi khilafiyah tadi Pak Ustadz. Ini yang jadi dalam fenomena eh, sunnah tadi Pak Ustadz. Jadi kita ini eh, kemampuan ulama saja ada beda pendapat, apalagi yang awam. Nah, ini yang dalam prakteknya, amalan kesehariannya ini sering berbeda. Ada yang bilang, ini saya sunnah, kamu yang nggak sunnah. Ada yang bilang, saya yang sunnah, Anda yang tidak sunnah. Ini gimana kita menyikapinya, Pak Ustadz? Karena itulah dalam praktek kesehariannya itu, oh, ada yang mengatakan saya yang paling sunnah. Ada yang, nah ini fakta seperti itu. Padahal Islam itu sempurna sekali. Jadi kita tadi seperti Ustadz tadi sudah sampaikan, ya kita kepengen sesuai dengan kajian hari ini Pak Ustadz. Tapi faktanya di lapangan seperti itu. Gimana Ya, kita menyikapi yang ada 3 terjadi? nasihat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita orang awam tidak bisa berinterpretasi pada persoalan agama. Itu Ya, satu. Saya saja mengajar itu selalu pakai kitab. Karena saya tidak boleh berinterpretasi. Itu yang ya, pertama. Yang kedua, orang kadang-kadang seringkali mengatakan khilaf, tapi tidak ada hujah. Kalau satu ada hujah, satu tidak ada hujah, itu bukan khilafiyah. Khilafiyah itu dua-duanya ada hujah, interpretasi ulama yang berbeda. Itu baru hmm, khilaf namanya ya. Nah, kadang-kadang kita ini kan enggak ya. Satu ada hujah jelas, yang satu itu kebiasaan, itu dianggap khilafiyah, itu keliru. Yang namanya khilafiyah itu dua-duanya ada hujah dengan interpretasi berbeda, itu baru khilafiyah. ya, Yang repot, satu ada hujah, satu tidak ada hujah, lalu disebut khilafiyah. Itu ngaco itu. Nah, gitu. hmm, Nah, yang ketiga, nah tadi ketika orang merasa paling dirinya benar, kesombongan yang tidak dia sengaja, yang dia tidak tahu, kesombongan yang dia tidak sadari. hmm, Ya. Sudah, kita ini dalam hidup berusaha menjalankan agama dengan benar, tapi tidak merasa paling benar. hmm. Kita menjalankan agama menurut sunnah dan kita tidak merasa paling sunnah. Itu yang terbaik. Insya Allah. Ya Jadi Allah. kita lepas perdebatan. Nah, Ya, karena kalau nanti orang awam berdebat, yang didebat itu nafsu saja, tidak ada ilmu, yang ada berantem lagi-lagi. Maka agamanya tidak dapat, berantemnya yang dapat lagi. hmm. Ini Baik, Allah sama-sama ada alam. hujah, ya, ya, ya. Sama-sama ada hujahnya Pak Ustadz, ya. Ya, baru khilaf namanya. Ya, baru Kalau kita, satu ya, berhujah, satu tidak, bukan khilaf namanya. ya, ya, ya. Jadi kemampuan interpretasi manusia itu terbatas. Ternyata Allah Dan yang manusia, orang awam tidak bisa berinterpretasi. ya, ya. Baik. Makasih Pak Ustadz. Ini Assalamualaikum. ada dari Ibu Reni. Pak Maswar mau nanya tapi nggak tahu caranya. Ngomong aja Bu, dipencet dulu yang kiri bawah itu. Kiri bawah merah dipencet sehingga nggak merah lagi. Ibu Radesmi Rajo. Assalamualaikum Pak Maswar, aku boleh nanya nggak tadi itu pertanyaan yang lewat chat? Boleh, boleh silakan Ibu. Yang Ada di di atas chat. tadi udah dibaca atau belum ya Pak Maswar? Maaf tadi soalnya pas ke belakang. Oh, udah dibaca tadi yang bermacam-macam itu. Iya, Ya, yang doa udah. lintas agama itu Pak Maswar tadi kebetulan ada keperluan di dapur jadi ke belakang sebentar. Ya, disampaikan aja Bu lagi. Baik, sekarang Pak Maswar boleh? Ya, ya silakan. Ya, Silakan. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kalau Ustadz, ini saya kadang-kadang suka bingung jadinya Ustadz kalau ada kegiatan itu ada satu kegiatan di situ doa lintas agama. Saya tidak meyakini doa lintas agama itu. Terus itu gimana ya kita menyikapnya ya Ustadz? Kaitannya juga tadi dengan pertanyaan terakhir mungkin ya beda beda apa namanya beda menafsirkan satu Iya. contoh Rasulullah gitu. Padahal kan kalau dalam pemahaman saya pribadi ya doa lintas agama itu ya sudah salah lah, beda akidah kok kita doa lintas agama. Tapi itu dari Departemen Agama itu Ya, kegiatan dengan itu MUI. yang harus dilaksanakan. Nah gitu. Nah itu gimana ya Ustadz? baik, Bu, kita batasi ya. Makasih Pak Masar. Iya, sekarang. Kita batasi dengan konsepnya. Kan Iya. Quran itu turun surat Al-Kafirun itu, Iya. negosiasi itu.
negosiasi dari orang jahiliyah kepada Nabi. Bahasanya Ya. ginilah, kata Iya. Abu Jahal dan teman-temannya Muhammad, hidup kita tidak kondusif sekarang ini. Agar kondusif begini aja Muhammad. 3 hari kau beragama, ikut denganku, 3 hari kemudian aku ikut dengan kau. Iya. Maka muncullah konsep lakum dinukum waliyadin. Iya. Jadi dalam konsep sosial, kita silakan berinteraksi dengan siapapun selama tidak dilarang. Ya, tapi dalam konsep ritual ya nggak bisa masing-masing lakum dinukum kamu saya. Nah kalau yang dimaksud misalnya Hmm. doa lintas agama, yuk kita doa masing-masing, ya doa masing-masing nggak ada masalah kan? Betul. Nah kalau misalnya lintas agama itu yang mendoakan adalah yang berdoa adalah orang Muslim, maka kita boleh mengaminkan kan yang berdoa orang Muslim. Selama yang isi doanya itu benar gitu ya, selama isi doanya benar. Ya. Tapi kalau yang berdoa sudah non muslim ya kaiso, ya menengahi pun. Menengahi, diam aja maksudnya. Ya, itu ya Bun ya. Cukup sederhana Iya. gitu Bun. Ya, wallahu a'lam. Oh, iya. Baik. Assalamualaikum Terima kasih, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Pak terakhir ya Waalaikumsalam, Pak ya, Brother saya mau ke Rizmi. kampus Pak. Oke. Terakhir ini ya, Bu. Ya. Ya, terakhir ya. Terakhir. Ya, Silakan, Bu. ya. Pak Ustadz, saya mau nanya. Mungkin ini di luar topik ya, boleh kan? Ya, Silakan. Saya mau nanya, apakah belajar makrifat itu sunnah apa enggak ya Ustadz? Apa kita boleh belajar? saya tidak ingin berpolemik. Rasulullah nyuruh kita ya belajar agama. Belajar agama aja Bun. Sudah. Dan agama tidak bisa diklasifikasi. Ada kelas-kelasnya, tidak. Yang ada kelas-kelasnya itu di sekolah sama di kampus. Ya, sudah kita belajar agama, sudah. Quran, hadis. Nggak usah di kelas, kamu ini kelasnya masih syariat. Nanti lebih tinggi lagi tarekat, lebih tinggi lagi begini. Enggak. Ya, sudah belajar agama saja. Ya. Wallahu a'lam. Jadi mengenal diri itu macam mana caranya Ustadz? Saya katanya ada yang bilang apabila kita mau mengenal Allah, kenali diri kita dulu. Tadi saya sudah sampaikan, Bu, melalui Quran dan hadis, Bu. Pedoman hidup kita ya Quran dan hadis. Nggak bisa melalui dengan rekayasa, dengan perasaan, dengan intuisi. Tidak bisa. Makanya saya mengenalkan tadi dari mana kita? Ya dari Allah. Terus untuk apa Jadi kita hidup? Tadi sudah saya muhasabah jelaskan. muhasabah diri itu macam mana caranya Ustaz? Ya muhasabah itu artinya introspeksi diri kan. Introspeksi diri itu kenali kita banyak dosa, kita banyak ini. Datang taubat kepada Allah itu muhasabah namanya Bun. Baik. Berarti nggak usah kita belajar makrifat ya Ustaz ya. Pokoknya ya kita disuruh belajar agama, yang kita pelajari Al-Quran dan hadis. Udah, gitu Bun ya. Oh, baiklah Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama Assalamualaikum Bun. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, kita tutup Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Ayah bunda sekalian, untuk mengenali diri kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita harus tahu dari apa kita diciptakan oleh Allah dan untuk apa kita hidup ini dan kemudian nanti kemana kita akan pergi. Sambil kita bermuhasabah apa yang kita sudah lakukan dalam hidup ini. Apakah banyak kebaikan atau keburukan? Di saat kita sadar banyak keburukan, yuk datang kepada Allah untuk bertaubat. Jangan pernah merasa kita banyak kebaikan. Karena kita nanti tidak akan termotivasi untuk melakukan kebaikan dan tidak termotivasi untuk datang bertaubat kepada Allah. Dan itu akan menjadi repot. Apalagi kita sudah merasa dekat, kenal, dan ada repot nanti urusan ini. Baik, semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.